Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Adanti dari kelas Psikologi 20A dengan nomor induk mahasiswa 0603520027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsionalisme dan salah satu tokohnya yaitu Granville Stanley Hall. Aliran fungsionalisme mempelajari fungsi dan proses mental, bukan hanya mempelajari strukturnya saja. Untuk mempelajari fungsi dan tingkah laku ini, kaum fungsionalis mengembangkan metode eksperimen selain dari metode introspeksi yang seringkali digunakan meskipun mendapat banyak kritik. Metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme ini dikenal dengan nama metode observasi tingkah laku, yang terdiri dari dua bagian, yaitu metode fisiologi dan metode variasi kondisi. Pelopor aliran fungsionalisme ini bernama William James, yang sering disebut sebagai Bapak Psikologi Amerika, dan aliran ini lahir di Amerika Serikat. Aliran ini lebih menekankan pada fungsi-fungsi dan bukan hanya fakta-fakta dari fenomena mental, atau berusaha menafsirkan fenomena mental dalam kaitannya dengan peran yang dimainkannya dalam kehidupan. Hal itu bertujuan untuk mempelajari bagaimana pikiran bekerja, sehingga organisme dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Fungsionalisme memandang bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis. Fungsionalisme juga memandang bahwa psikologi tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sesuatu, tetapi juga mengapa dan untuk apa fungsi suatu tingkah laku tersebut terjadi. Fungsionalisme lebih menekankan pada aksi dari gejala psikis dan jiwa seseorang yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan berfungsi untuk penyesuaian diri dari psikis dan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang salah satu tokoh dari fungsionalisme, yaitu Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall lahir di kota Asheville tahun 1844. Ia sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Perkembangan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin dan Sigmund Freud. Di Jerman, ia pernah menjadi murid Wilhelm Wundt di Leipzig dan pernah bekerja sama dengan Hermann von Helmholtz di Berlin. Hall adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia termasuk salah seorang yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat. Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, ia menerbitkan American Journal of Psychology, dan pada tahun 1892, ia mendirikan American Psychological Association, dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. American Psychological Association sampai sekarang masih berdiri dan merupakan suatu organisasi para sarjana psikologi yang terbesar di Amerika Serikat. Ia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Baginya, masa kanak-kanak itu hanya perpanjangan dari perkembangan embrio, sedangkan remaja adalah masa perkembangannya. Ia mengakhiri karir sekaligus kehidupannya pada tahun 1924. Akan tetapi, Hall tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah psikologi di Amerika Serikat. Teori Hall yang terkemuka adalah teori evolusi. Dengan teorinya ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind, karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah ke arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall menekankan ontogeny recapitulates phylogeny. Artinya, proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang sempurna. Ia menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya, dan banyak aktivitasnya lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.